Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang menyenangkan di mata Tuhan. Dan orang yang menyenangkan di mata Tuhan, bukti kita sebagai orang yang menyenangkan di mata Tuhan adalah kita dipilih oleh Tuhan. Sebab ketika kita dipilih oleh Tuhan bukan satu kebetulan kita dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Tapi tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kehidupan kita. Termasuk saudara dan kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini kita berbicara tentang bagaimana kita bersama dalam mengembangkan kerajaan Allah. Saudara, kembali flashback kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah. Sebetulnya Tuhan ingin waktu ketika pertama kali menciptakan dunia ini, Tuhan ingin menarik surga di dunia. Sekali lagi, Tuhan ingin menarik surga ke dunia. Nah, siapa yang akan bertugas kalau di dunia itu, kalau di surga itu para malaikat yang berkuasa, Tuhan berkuasa, ya punya otoritas di surga, dan siapa yang berkuasa di bumi? Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi ini, langit dan bumi serta alam semesta, Tuhan menciptakan itu agar manusia menguasai bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi sayangnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, proyek yang begitu besar yang Tuhan ingin berikan kepada manusia, manusia jatuh di dalam dosa. Tidak kuasa atau tidak mampu untuk mengemban tugas yang seperti itu. Nah, tapi saudara jangan kaget. Tuhan tetap memulihkan rencananya. Tetap ada dalam kehidupan saudara, untuk kehidupan saudara kita dan kita semua. Nah, pagi ini saudara, saya ingin mengajak kepada saudara dan kita semua. Selain kita ini sebagai pemegang otoritas, lalu pagi ini saya ingin berbicara tentang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan berbicara tentang kewarganegaraan kerajaan Allah. Kewarganegaraan kerajaan Allah ini, saudara, berbicara kewarganegaraan kerajaan Allah sebagai konsep. Sekali lagi, kerajaan Allah ini sebagai konsep sentral, konsep pusat. Jadi pusatnya ini kerajaan Allah nanti. Kapan? Kerajaan Allah ini akan ada di mana? Di bumi. Kapan? 1000 tahun lamanya. Jadi nanti setelah orang ada banyak tafsiran yang namanya, kalau kita nanti akan suatu saat nanti kita akan belajar tentang eskatologi. Eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu teologi tentang mempelajari bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan Tuhan Yesus memerintah sebagai raja, dan itu namanya kerajaan Allah. Berapa lama? 1000. Enggak mati, saudara. Kalau sekarang 100 paling kuat mati 100 kalau kuat. Kalau enggak kuat ya mungkin di bawah 100. Nanti saudara umurnya benar-benar 1000. Dan ini masuknya dalam kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya konsep sentral tunggal dalam kehidupan orang percaya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini bukan soal agama, saudara. Bukan soal agama. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan menciptakan agama Kristen, tidak. Maka kerajaan Allah ini berbicara tentang pemerintahan dan otoritas atas dunia dan umatnya. Jadi nanti kita nih berbicara tentang otoritas atas dunia dan umatnya. Itulah sebabnya saudara nih sekarang diajak untuk terlibat dalam pelayanan apapun. Supaya nanti saudara terlibat di dalam kerajaan Allah itu ikut berperan serta. Baru ngerti ya kenapa sih kok saya suruh ikut melayani. Kenapa ikut aktif di HPM atau di Komsel. Itu tujuannya.
Ngerti ya sekarang ya? Makanya digagalkan. Terus di sini coba mana yang tetap di Komsel? Ada? Rontok. Udah kayak apa? Kayak orang yang sudah tua. Giginya habis. Udah metik. Ini kita susah sekali untuk mengaktifkan Komsel itu. Tujuannya apa? Supaya nanti saudara, saya dan saudara bisa ambil bagian. Dalam apa? Itu pemerintahan dan otoritas Tuhan atas dunia dan umatnya. Nah, konsep ini, kewarganegaraan Allah, konsep kerajaan atau kewarganegaraan kerajaan Allah dalam Alkitab. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru menekankan bahwa manusia tidak hanya diciptakan untuk beribadah. Enggak, bukan hanya untuk beribadah, tetapi untuk menjadi warga negara. Jadi kita nih, kalau kita di Indonesia nih, ya, saudara bukan hanya untuk menjadi apa? Cuman hanya hidup di Indonesia, tidak. Tapi kalau saudara hidup sebagai warga negara Indonesia, maka saudara menikmati hak-hak yang ada di negara Indonesia. Nangkep ya? Kalau cuman saudara hanya hidup doangan di Indonesia, maka saudara bukan lagi menjadi orang yang menerima hak di bangsa itu. Maka ketika kita dibaptis, kita sudah sah menjadi warga kerajaan Allah. Ada sertifikatnya, ID-nya ada, dinobatkan. Nah, ini untuk menjadi warga negara dalam kerajaan Allah dengan hak dan tanggung jawabnya yang menyertai itu. Jadi ketika kita menjadi warga negara kerajaan Allah, maka kita punya hak, kita punya tanggung jawab. Jadi sebagai keluarga kerajaan atau kewarganegaraan kerajaan Allah, kita punya hak, kita punya tanggung jawab itu. Nah, Allah menekankan apa? Allah menekankan pentingnya menjadi warga kerajaan Allah karena itu adalah tujuan utama untuk hidup kita. Agar apa? Agar saudara, tujuan utama ini saudara agar apa? Nih, tujuan utama agar mereka menerima hak sebagai warga negara dengan mengikuti kehendaknya dan menjalankan perintah-perintahnya. Jadi saudara, kita sebagai warga negara kerajaan Allah punya hak? Punya. Kalau bagi apa? Kalau bagi menjalankan hak dan kewajibannya, menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita nggak menjalankan, makanya apa yang tidak pernah didengar, apa yang pernah tidak timbul di dalam hati, itu yang apa? Akan diberikan mengasihi. Kalau orang yang mengasihi berarti orang yang mengikuti perintahnya. Jadi nggak semua orang Kristen itu. Nah saudara, jadi saya ingin kutip menurut Myles Monroe, seorang pendeta, pengajar dan seorang yang menulis tentang konsep kerajaan Allah mengatakan begini, kekuatan dan posisi paling penting, sekali lagi, kekuatan dan posisi paling mengagumkan atau paling penting dari hak istimewa satu nasional adalah kewarganegaraan. Ketika kita, contoh ya, orang nih berbondong-bondong lagi itu rame nih, orang berbondong-bondong mau kemana? Perbatasan Amerika dengan Meksiko. Orang berbondong-bondong rela itu manjat tebing yang begitu tinggi. Waduh, kenapa? Karena di situ ada satu perubahan, ingin ada satu perubahan dalam kehidupannya. Apa? Kehidupannya yang lebih baik. Sekalipun saudara, dia mau ditahan di penjara, yang penting dia udah nyampe di Amerika dah. Ini mah sudah ditawarkan, ayo aktif, enggak mau. Ini kerajaan yang tak pernah tergoncangkan, kerajaan Allah. Nah, saudara, di sini katakan itu paling mengagumkan, hak istimewa adalah kewarganegaraan. Nah sekarang saudara diberikan hak kewarganegaraan kerajaan Allah. Jangan sia-siakan. Nangkep ya? Nah
Saudara-saudara, jadi kewarganegaraan adalah aset paling berharga dari satu negara dan tidak mudah diberikan karena sebagai warga negara mempunyai kekuatan dampaknya terhadap negara dan kerajaan. Jadi perlu diingat, orang Kristen yang memiliki kewarganegaraan kerajaan Allah itu bukanlah anggota, bukanlah keanggotaan, tetapi merupakan status. Kalau keanggotaan bisa dikeluarkan nggak? Bisa. Status saudara nggak bisa dikeluarkan. Sebagai apa? Warga kerajaan Allah. Kecuali saudara menyatakan diri, saya nggak mau lagi. Saya mau jadi M aja deh, yang 5 kali. Tahu ya? Yang 5 kali. Saya mau jadi yang lain aja. Nah itu berarti saudara menolak kerajaan warga atau kewarganegaraannya. Status hukum yang diberikan pada individu. Oleh siapa? Oleh negara. Jadi kalau kita memiliki kewarganegaraan kerajaan Allah, itu status hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lewat apa? Kerajaannya itu. Dari mana? Saudara, kalau saya baca hukum-hukumnya itu nanti kita sebetulnya adanya di dalam kelompok kecil itu bahas itu sebetulnya. Untuk mengerti lebih dalam. Cuman sayangnya kelompok kecilnya tidak memungkinkan. Karena sibuk barangkali. Sibuk dalam, ya ngertilah sibuk dah. Jadi agama berfungsi berdasarkan keanggotaan. Sementara kerajaan saudara berfungsi berdasarkan kewarganegaraan. Jadi penting untuk memahami konsep kewarganegaraan itu. Makanya hari ini saya berbicara tentang kewarganegaraan kerajaan Allah. Memahami kewarganegaraan kerajaan Allah. Saudara, konsep kewarganegaraan kerajaan Allah menekankan bahwa orang percaya, sekali lagi, bukan hanya untuk beragama. Ya, kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus bukan hanya untuk beragama. Bukan. Tetapi warga kerajaan Allah itu memiliki hak. Karena apa? Karena di dalamnya memiliki hak dan ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab apa? Ada apa lagi? Ada otoritas. Nanti saudara, otoritas diberikan kepada kita. Itu sudah melekat, tapi sayangnya kita suka mengatasnamakan. Kita sudah diberikan hak otoritas. Contoh, ya, contoh nih. Di depan aja lah saya kasih contoh. Misalnya Pak Cuncun, saya seorang pengusaha kaya raya. Jadi kalau kita mengumpamakan tuh jangan tanggung-tanggung. Hartanya ribuan triliun. Mantap. Berapa triliun itu berapa juta? Hah? 1000 juta? 1000 juta baru miliar. 1 juta. Nah, kalau 1000 triliun, nah udah nggak ngitung lagi dah. Seandainya saya udah 1000 triliun lah ya. Saya punya kekuasaan yang begitu luas. Saya berikan surat kata belece, surat kekuasaan kepada Ko Cuncun untuk bisa menguasai perusahaan yang ada. Di antaranya perusahaan Biting, perusahaan tusuk gigi, ya itu perusahaan Biting loh ya, tuh itu yang buat nusuk itu pepes jamur atau Biting itu. Nah diberikan kuasa. Jadi Ko Cuncun ini punya hak untuk apa? Ngatur di perusahaan Biting itu. Betul ya? Nah, gak perlu lagi atas nama, nih saya deklarkan, saya umumkan ke perusahaan itu. Ini nanti itu loh orangnya. Pak David nanti di perusahaan itu, perusahaan angkasa. Nah, itu punya kuasa. Nah jadi saudara, itu sudah ditunjuk. Nggak perlu lagi kita punya kuasa. Jadi dengar ya kata Pak ini. Jadi saya minta atas nama Bapak. Enggak usah lagi begitu. Atas nama Bapak Edi enggak lagi. Nah seringkali orang Kristen kita minta apa? Tuhan sembuhkan saya. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita.
Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Doain terus begitu. 3 bulan kita praktek. Kalau nggak jadi, Tuhan itu bohong. Ini saya tantang nih. Jadi saudara, konsep ini bukan sekedar istilah teologis, tetapi realitas spiritual yang mempengaruhi cara hidup kita, pola pikir kita. Jadi sekarang ini pola pikirnya, oh ya cuma hanya Tuhan. Tuhan itu sudah beri kuasa kepada kita. Makanya kan doa apa? Kalau saudara baca di dalam Markus pasalnya yang ke-16 itu. Nih ada di bawah telapak kaki kita sudah. Nah, tujuan setiap orang percaya itu jadi cara hidupnya, pola pikir dan tujuan setiap orang percaya. Itu konsepnya. Melalui apa? Melalui konsep ini hendaknya kita mengubah cara pandang kita. Prioritas kita. Gaya hidup agar selaras dengan nilai-nilai Kristus. Saudara mau tahu kenapa Adam tidak kuat untuk itu? Karena kehendak bebasnya. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang diatur oleh Tuhan. Kemana dia begini? Enggak. Ada kehendak bebas dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala kita lebih dengar kehendak bebas kita dibandingkan keinginan Tuhan. Yang paling gampang sajalah, contoh nih ya, yang paling gampang. Dalam hati aku hendak puasa, tapi ketemu makanan yang sudah lama enggak makan. Ada dorongan kepengen puasa? Di sini ada? Enggak ada sama sekali. Astaga. Ada dorongan kepengen puasa. Kalau ada dorongan kepengen puasa terus lihat, waduh ini bakso yang udah lama dari anak-anak nih saya belum pernah makan ini lagi nih. Kayaknya tunda dulu deh puasanya. Karena apa? Daging keinginan sendiri lebih kuat. Kapan keingin berhenti ngerokok? Ketika lagi batuk-batuk. Aduh udah lama saya kepengen berhenti ngerokok. Aduh. Tapi pikiran baik. Ya, apalagi kalau sudah apa? Maaf, kalau sudah ke toilet, iseng. Itulah keinginan daging. Jadi saudara, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, iman, sambil menantikan kepenuhan kerajaan Allah yang akan datang dalam kekekalan. Jadi setelah nanti kita ada di dalam kerajaan Allah di bumi, nanti ada dilepas lagi tuh iblis tuh. Nah setelah itu baru hidup dalam kekekalan. Alamnya beda nanti, bukan di bumi lagi. Ya. Oke, memahami konsep kerajaan Allah, warga kerajaan Allah mengubah cara berpikir dan tindakan kita. Saya berharap saudara setelah mengerti tentang kewarganegaraan kerajaan Allah, saya berharap saudara merubah cara berpikir saudara, cara kita bertindak. Ya, karena sebagai orang Kristen seharusnya tidak hanya berbicara tentang iman, tidak berbicara tentang berdoa saja dan menunggu untuk masuk surga. Ya, kebanyakan kan orang begitu, ya pokoknya kita nanti aja lah, tunggu nanti. Bukan itu, tapi tentang hidup dan menyadari identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Bukan sekedar orang beragama, melainkan hidup berjalan dalam otoritas. Nanti kita akan bahas itu. Bagaimana identitas kita? Bagaimana otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Dan saudara-saudara, bagaimana juga kita harus menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Maka dari itu, apa yang harus kita pahami saat ini? Yang kita pahami saudara, menyadari identitas siapa kita di dalam Kristus itu. Kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kewarganegaraan kerajaan Allah, kita harus sadar bahwa identitas siapa kita dalam kerajaan Allah.
Nah, saudara, kewarganegaraan dalam kerajaan Allah berbeda dengan keanggotaan agama. Banyak orang Kristen hanya melihat dari mereka sebagai anggota gereja. Atau mungkin juga saudara-saudara berbicara tentang mungkin denominasi dari satu gereja atau aliran tertentu. Ini bukan berbicara tentang agama, ini bukan berbicara tentang denominasi, tetapi saudara, identitas sebagai warga kerajaan Allah. Nah, dalam agama, saudara, seorang menjadi anggota tadi sudah disinggung karena ia bergabung. Contoh, bergabung dengan GPKDI. Ya, ini bergabung. Tapi saudara, bergabung dengan GPKDI, kita bukan berarti itu cuma salah satu gabung. Ini kan anggota. Kerajaan Allah itu bukan anggota. Semua kita anggota kerajaan Allah. Tapi berbeda-beda gerejanya. Ya, berbeda-beda gerejanya. Sayangnya saudara, berbeda-beda gereja, berbeda-beda pula pandangan, berbeda-beda pula perlakuan. Kadang-kadang, maaf, gereja seperti kita ini, saudara, ya tugasnya adalah ketika, kalau dulu saya mencontohkan begini, ada warung atau ada toko serba modern, namanya barangkali ya boleh sebut lah ya, saya bukan jadi vendornya Hypermart atau bukan vendornya juga Transmart, bukan. Itu yang mega swalayan, ya. Ada yang mega church, yang besar-besar. Nah, yang middle itu seperti Alfamart, Indomart begitu. Ada warung kecil yang di rumah-rumah. Itu bukan agen, kalau agen ada banyak lah. Agen itu ibaratnya itu sekolah Alkitab, itu dia nggak peduli lah, itu agen ya. Nah, ini yang warung-warung kecil. Biasanya kalau di warung kecil itu belanjanya yang apa? Ya butuh dikit-dikit lah, mecin ya. Butuh apa lagi? Butuh gula barangkali, kurang itu butuh merica. Kalaupun ada masalah karena tetangga deket, uang gajian belum. Bu, apa? Hutang dulu ya 1 bulan. Mending 1 bulan, nanti belum gajian nih begini. Tapi kalau di gajian belanjanya kemana? Sekalian dorong-dorong gitu. Muter-muter, dorong-dorong ya. Nah, apa kaitannya dengan gereja? Biasanya, karena kan tadi yang hutang terus tuh ya, yang di warung kecil. Gereja kecil yang ada masalah biasanya suruh ngurusin dulu. Oh, kita sih anggapnya sebagai pelayanan, saudara. Ibu-ibu di sini saya tekankan, kalau anaknya nggak aktif, nanti ke depan saya nggak mau layanin kalau untuk nikah. Orang gereja besar juga sama. Kalau begitu gimana om? Ya makanya aktif lah. Kita di keluarga. Kalau keluarga itu ya begitulah. Ini karena kan dari dulu saya mau umumin nggak mau. Kecuali ini nikah nih ya, ini nikah. Sebab ini nikah untuk membangun keluarga. Ada kecuali. Kalau kematian bolehlah. Karena kan orang mati nggak bisa nguburin sendiri. Ya, kalau kematian boleh. Ada pengecualiannya. Kalau maksa suruh harus, itu yang saya tolak. Saudara misalnya orang tua saudara tinggal di mana terus datang pas kebetulan, terus ke gerejanya jauh, pas kebetulan di rumah saudara. Bukan jumpain nih ya. Misalnya ada kedukaan begitu, panggil Om David, Om Edi, Om Opan, kasih tahu. Atau om-om yang lain. Jadi habis dari departemen ibadah kayak betul nggak nih? Oh deh, ayo kita bisa coba belajarlah kita dari yang kecil. Jadi saudara, Tuhan tidak mendirikan agama, tetapi sebuah kerajaan dan hukum dan hak dan tanggung jawabnya nyata. Jadi keluarga negaraan kita adalah yang Saudara itu nggak kebaca ya?
Diberikan oleh Allah, bukan sesuatu yang bisa diberikan atau dicabut oleh manusia. Enggak. Coba kita baca dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Sudah ketemu? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi saudara, ini kita dijadikan bagian dari pemerintahan Allah. Sebagai apa? Sebagai raja. Allah itu sebagai raja, Yesus itu sebagai atas seluruh ciptaannya dengan memiliki identitas sebagai apa? Sebagai warga surgawi. Dalam Filipi 3 ayat 20, coba saudara baca. Filipi 3 ayat 20. Jelas? Karena kewarganegaraan kita adalah apa? Ya, ini warga negara mana? Jadi saudara, dui kewarganegaraan. Kita warga negara kerajaan surga. Terus, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang dia sudah menyelamatkan kita, kita menantikan itu sebagai apa? Dia juru selamat yang dimana dia sebagai raja kita. Jadi dengan menerima hak-hak kewarganegaraan atau hak-hak kerajaan yang istimewa seperti akses kepada janji itu kita menerima itu, kita memperoleh aksesnya, jalan untuk memperoleh apa? Janji Tuhan, memperoleh apa? Perlindungan. Pernah saudara ada warga negara Indonesia minta perlindungan di kedutaan begitu, dan itu kewajiban. Contoh misalnya, contoh nih, saudara pekerja asing di luar sana, dianggap negara mana lah, negara A lah misalnya. Lalu saudara diperlakukan tidak baik, tidak sesuai dengan itu, tidak berperi kemanusiaan. Saudara bisa lapor. Dan Indonesia atau sebagai warga atau sebagai negara, Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Wajib itu. Jangan ya sudah nasibnya. Enggak, saudara, wajib itu. Contoh lagi, saudara punya hak BPJS. Kalau saudara BPJS enggak diperlakukan dengan manusiawi, saudara bisa lapor. Karena itu punya hak saudara. Mau matanya sipit, mau hidungnya belok, gimana hidung belok? Hah? Itu mau apapun saudara punya hak. Saudara punya hak. Kalau saudara mengikuti perjanjian itu. Ya kalau bayar, kalau nggak bayar ya terang aja saudara ditolak. Mana ini nggak aktif? Nah, kemurahan Tuhan aja pas mau itu bisa kayak Pak David begitu ya. Wah, tahu-tahu boleh. Wah, itu kan ada lain lagi itu mah. Urusannya beda. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai warga kerajaan Allah, untuk dapat memiliki akses pada janji Tuhan dan perlindungan kuasa Roh Kudus dan akses lainnya terhadap sumber daya kekayaan itu, kerajaan itu, harus menghidupi nilai-nilai dan hukum kerajaan Allah. Jadi nilai-nilainya harus dihidupi. Apa itu nilai? Kasih, keadilan, apalagi tuh? Ya, kesetiaan. Makanya buah-buah roh itu yang Tuhan nantikan. Contoh, saudara, kalau saudara tanam pohon duren, nah karena lagi ngetop duren blackthorn, terus apalagi musang king, apalagi lah pokoknya lah, musang king apalagi king musang barangkali. Nah, seandainya saudara punya pohon duren di rumah ada 5, lalu apa yang dinantikan oleh saudara? Buahnya, betul, buahnya kan, bukan pohonnya, bukan. Nah, Tuhan itu sudah punya buah nih saudara nih, sudah punya pohon saudara nih masing-masing nih. Yang diharapkan oleh Tuhan buah saudara.
Apa buah roh itu? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita. Menghadapi sukacita kalau punya duit doangan. Bolui, kalau bolui udah boro-boro senang. Sukacita kan ditulis di situ, Alkitab mengatakan apa? Sukacita kalau punya, kan nggak ada begitu kan? Sukacita kalau masak capcay, sukacita kalau makan tempe, tetap sukacita. Saya sukacita Om, sekalipun makan teri. Wah, teri apa tuh? Ada teri nasi, ada teriyaki. Ya terang aja. Terinya teriyaki. Aduh. Jadi saudara-saudara, ini semua ini yang seharusnya kita terima telah hilang akibat dosa. Ya. Akibat dosa telah hilang. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan dan menjadikan kita sebagai kewarganegaraan kerajaan Allah. Ketika kita memahami bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, kita tidak akan lagi hidup dalam mentalitas pengemis rohani. Jadi, Tuhan punya daulat. Minggu lalu kita belajar apa? Enggak apa-apa, terima aja. Barangkali penting. Tapi besok-besok di silent. Oke, kita kembali. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang kedaulatan Allah. Nah ini saudara, jadi karena kita sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak lagi dengan mentalitas pengemis rohani. Karena apa? Kita nggak perlu lagi, karena Tuhan berdaulat. Pasti Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ya, contoh. Siapa orang tua yang ingin anaknya kalau disekolahkan, terserah kamu dah, mau belajar mau enggak? Ada? Enggak ada. Tapi anaknya kan apa? Kepingin anak kita sekolah dengan baik, lulus dengan baik, betul? Tapi anak-anaknya, siapa di sini ada yang anaknya di sini? Ada? Lulusnya apa? Yang penting lulus. Salahnya siapa? Salah orang tuanya. Anaknya suka mau jalan sendiri, kehendaknya sendiri. Mah, kalau saya mau belajar baik, apa yang saya harus lakukan? Makanya kamu ngeles, pergi ngeles naik motor. Mana uang itunya, uang jalannya, kasih. Nyampe di tengah jalan, dia nongkrong. Ya kan, salah siapa? Yang biasanya yang salahin, Om, setan sih ngeganggu saya tengah jalan. Setan bilang, enak aja lu nyalain gua dulu. Apa-apa setan. Jadi saudara, identitas sebagai warga kerajaan Allah yang ada pada kita bukan hanya status, tapi memiliki otoritas. Jadi ketika kita diberikan identitas, kita punya otoritas. Contoh, saudara diangkat jadi kepala, direktur atau kepala bagian, punya otoritas gak? Punya. Jadi kita diangkat sebagai apa? Warga kerajaan Allah. Kita diangkat sebagai apa? Kita punya otoritas. Maka dari itu saudara, memiliki otoritas yang dapat menghidupi kuasa dan hak kerajaan. Ketika kita diangkat itu, kita memiliki otoritas. Memiliki apa? Otoritas dapat menghidupi kuasa dan hak-hak. Jadi kewarganegaraan adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Yesus dan lahir baru. Ini, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin
seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan, kita tidak hanya sekedar ikut dalam komunitas. Ya, ini kayak begini, tidak sekedar ikut dalam komunitas. Tapi kita memiliki hidup dan tanggung jawab dalam pemerintahan Allah. Itulah sebabnya kita diberikan otoritas. Setan apapun akan tunduk dalam saudara. Sebelum, biasanya begini saudara, sebelum dia kabur dia nakut-nakutin dulu. Padahal dia takut sama kita. Contoh, ya, orang nabrak nih. Biasanya kan begitu, saudara kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan bagi saudara yang nggak punya indera lesmana, itu bisa itulah. Jadi kita kan begini, dia kadang-kadang bagi yang lihat dia kaget loh ketemu kita, dia kaget. Makanya dia kaget begitu, dia kasih apa? Merinding begitu kan, supaya ngagetin. Aduh, wah, padahal dia yang takut saudara. Nggak beda ular. Kalau ular ketemu kita, begitu kan, langsung. Nah itu begitu. Jadi jangan takut begituan mah. Udah, apaan lu? Begitu ngerasa begitu. Apaan lu? Kurang ajar begitu kan. Kalau saya kadang-kadang lagi jalan berasa begitu. Waduh, kadang lagi jalan panas, ada panas, tiba-tiba panas di situ. Kurang ajar loh begitu kan. Ngomong sama siapa? Saya kadang-kadang, lu ngomong sama siapa? Enggak. Padahal saya juga nggak ngeliat, cuma ada perasaan aja begitu kan. Nah itu jangan takut. Kita punya kuasa, otoritas ada. Jadi bukan saya nggak mau disibukkan. Kalau ada apa-apa yang begitu, ya coba nanti tetangga saudara ada yang kesurupan, datang saudara. Pasti saudara, kalau saudara datang tuh ada beda. Beda apa? Saudara pasti yang kesurupan itu akan melihat saudara, ketakutan dia sebetulnya. Wah, saudaranya takut. Ya, kacang itu mah, cuma kacang kecil tuh. Saya dulu begitu masalahnya waktu kaum muda. Nah, dia lagi orang lagi kesurupan, dia ngelihat saya. Waduh, matanya mending kalau orang begitu kan. Oh, kemana begitu? Waduh, saya ngumpet saudara. Ternyata pas bilang dalam nama Yesus, wah dia udah langsung. Jadi walaupun rumahnya dekat dengan Pak David, jangan dulu panggil Pak David. Saudara punya kuasa. Keluar. Gitu. Jangan lagi, Tuhan Yesus, aku berdoa supaya dia keluar. Itu namanya nyuruh Tuhan lagi loh. Kita sudah dikasih kuasa. Keluar. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Gitu dong. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Keluar. Jangan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, usir dia keluar. Doanya kan sebetulnya rohani loh begitu loh. Tapi salah. Sering begitu? Ya, belajar ya. Biasanya suka ada loh di tes begitu. Jadi kalau begitu-begituan jangan takut lah. Itu mah udah kelas teri itu mah. Jadi kalau orang yang kelas kakap itu, yang dia begitu, dia nggak begitu. Nih kelas kakap nih ya, adanya di mana? Nih adanya ngegodain bapak-bapak di mana? Itu yang pakai apa? Yang roknya yang kainnya kurang. Itu kelas kakap itu yang begitu. Itu kelas kakap yang merinding-merinding doang mah. Itu mah. Nih yang nah itu kelas kakap itu deh. Jadi tingkatannya beda lagi. Maka saudara, ini sebagai warga kerajaan kita tidak hanya ikut dalam komunitas.
Maka dari itu, kewarganegaraan kerajaan Allah berarti kita hidup dalam sistem pemerintahannya. Kita ikut dalam sistem pemerintahnya. Di mana kita menegakkan hukumnya, kita menegakkan hukum Tuhan. Membawa kehendak Tuhan ke dunia. Nah, makanya Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kita berdoa, jadi kita berdoa bukan kehendak kita. Itu menjalankan hidup otoritas itu. Selama ini saya harus mengakui ada kesalahan di dalam doa. Doa orang sakit, doa apa itu begitu. Tidak lagi minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Enggak. Seringkan itu saya juga melakukan itu. Aku perintahkan sakit penyakit keluar. Itu namanya otoritas. Tapi kita ngomong begini, Tuhan, aku mendoakan orang sakit. Urusan sembuh dan lain sebagainya kan bukan urusan kita. Kalau makanya itu aku berdoa Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Minta di dalam namaku, kata Tuhan. Nah, aku gunakan itu, otoritas yang ada padaku dalam nama Tuhan Yesus. Keluar penyakit, sembuh. Praktekkan ya. Pulang dari sini, praktek kita. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kekurangan hari ini, aku minta berkat Tuhan turun dalam kehidupanku. Aku perintahkan langit-langit terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Belum pernah, ya. Sampai kapan? Sampai terjadi. Jangan tes yang sulit-sulit dulu, yang gampang-gampang dulu ya, nanti ya, yang gampang-gampang dulu kita prakteknya. Karena nanti pelan-pelan, lama-lama akan jadi. Nah, saudara, jadi banyak orang percaya tidak mengetahui bahwa dalam dirinya memiliki otoritas yang telah Tuhan berikan. Ini otoritasnya ada. Tidaklah heran banyak orang percaya yang hidupnya apa? Dalam kekalahan. Seringkali kita mengalami ketakutan. Dan karena itu tidak memahami otoritas. Apa yang sedang engkau alami dalam kehidupanmu saat ini? Entahkah keluarga, entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak. Gunakan otoritas itu. Maaf, saya pernah berkata, kalau ada suaminya yang tergoda dengan wanita lain dan saudara sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan, saudara katakan jangan dibiarin, rebut itu karena hak saudara, rebut. Ini buktinya udah ada. Saya bilang berdoanya jangan ya terserah. Saya bilang rebut itu karena hak saudara, rebut dalam nama Tuhan Yesus. Aku tarik, itu hakku. Ya, apapun saudara. Jadi itu kalau memang hak saudara, pakai itu. Maka saudara, Yesus berkata, ia memberikan kunci kerajaan Allah. Kuncinya apa? Ke siapa? Gerejanya. Ini ada banyak kunci. Satu renceng. Maka kuncinya itu kita harus bisa buka. Siapa yang pernah jadi kepala gudang? Di sini ada kerja kepala gudang? Enggak ada gudang kepala? Nah, kerja kepala gudang kuncinya banyak. Apalagi kalau misalnya gudangnya banyak. Nah, saudara harus tahu kuncinya itu mana yang pas dibuka. Betul? Nah, ini juga banyak, janji Tuhan itu banyak kuncinya. Bagaimana saudara bisa menggunakan kuncinya kalau saudara nggak baca Alkitab? Kuncinya ada di Alkitab itu. Makanya kenapa sih suruh rajin baca Alkitab, rajin ini begini, supaya tahu kuncinya, Nek. Kuncinya, Nek. Nih kuncinya, buka, celek. Kalau enak kan, kalau buka kunci, celek. Terbuka, ada berkat ternyata. Wah, ternyata aku diproses begini ya. Wah, puji Tuhan, datang lagi deh besok-besok. Siapa yang ketagihan proses? Nah, kalau ketagihan proses berarti tahu akibatnya, dampaknya. Jadi, coba buka dalam Matius
pasalnya yang ke-16 ayat 19. Ini bukan berbicara kepada Petrus semata-mata. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di apa? Di dunia ini akan, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci. Berarti kita memiliki kuasa untuk mengakses berkat dan prinsip kerajaan Allah. Maka dari itu, warga kerajaan Allah ini kita memiliki hak atas kesembuhan, kelimpahan, damai sejahtera, kemenangan atas dosa. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh bisa kok terlepas. Bisa. Saya sungguh-sungguh bisa terlepas dari ikatan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah, bukan telah memberikan kepada kita otoritas untuk mengalahkannya. Coba Lukas 10 ayat 19. Ada? Sesungguhnya aku telah memberikan apa? Kuasa kepada siapa? Kepada Edi. Coba kita baca, ganti nama kita. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada masing-masing, saudara punya nama, untuk minjak ular dan kuasa untuk, sehingga iya, nggak bahaya kok. Jadi ketika saudara kita memahami kewarganegaraan kita, kita tidak akan takut terhadap dunia. Mau Indonesia utangnya berapa, mau berapa, urusan pemerintah, Tuhan tetap pelihara kita. Hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki otoritas dalam Kristus. Dengan demikian, saudara, dengan memahami dan menghidupi kuasa dan hak-hak sebagai warga kerajaan Allah, kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita dapat jalan dengan iman. Kita dapat berjalan dengan kuasa yang Tuhan telah berikan. Nah, untuk itu saudara, kita yang memiliki kewarganegaraan kerajaan Allah hendaknya hidup sesuai dengan hukum. Hidup sesuai dengan budaya kerajaan sebagai warga kerajaan Allah. Maka dari itu, yang terakhir, poin terakhir, masih ada 5 lagi yang belum kita bahas. Poin terakhir dari ini adalah, ini hak-hak sebagai warga Indonesia disertai dengan contohnya. Wah, itu lagi demo, saudara. Nah, memahami apa? Hidup sesuai dengan hukum dan budaya kerajaan sebagai tanggung jawab warga. Jadi kalau kita ingin mengalami identitas kita, kita tahu identitas kita, kita tahu otoritas kita, dan kita ingin mengalami apa? Tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang apa? Kita harus tahu hukum dan budayanya. Tadi ingat kuncinya itu ya. Hukumnya itu apa? Contoh, kalau kita tahu hukumnya, maka kita akan mudah lepas itu. Misalnya, tentang apa? Contoh hukum yang apa ya untuk diberikan hak kepada kita. Kalau seandainya saudara orang menjadi pelajar yang terpintar, lalu ada undang-undang, setiap para pelajar yang pintar dengan ranking tertentu akan disekolahkan, dapat beasiswa ke luar negeri misalnya, dengan biaya full dan lain sebagainya. Saudara tahu hukum itu, maka saudara akan bisa lewat itu. Ya. Kalau enggak, kan kita buta, enggak tahu gimana. Betul enggak? Hukum, misalnya hukum apa? Tahu ada undang-undang, pemerintah menyampaikan nanti ulang tahun Republik Indonesia ke berapa nanti Agustus ini? Hah? 45 tambah berapa? Sekarang tahun 25. 80. Nah, 80. Sudah tua juga ya. 80 ulang tahun negara Indonesia yang ke-80. Nanti dapat gratis makan Pizza Hut
sebanyak 5 loyang misalnya ya. Itu undang-undang dikeluarkan itu sama pemerintah. Silakan bawa begini. Mulainya saudara 5 nampan Pizza Hut yang reguler. Jam 2 pagi misalnya ya, gratis 5 loyang jam 2 pagi. Saya yakin dan percaya yang ngantuk pun dia akan datang. Karena tahu hukum itu. Berarti gratis, undang-undangnya ada misalnya begitu kan. Nah, demikian juga dengan kita. Hidup sesuai dengan hukum dan budaya kerajaan sebagai tanggung jawab kita, maka kita akan menikmati identitas kita sebagai memiliki identitas itu dan tanggung jawab mempunyai otoritas, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Jadi setiap warga memiliki hukum dan budaya. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Yesus mengajarkan prinsip dan nilai-nilai kerajaan. Kalau saudara baca di dalam Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 sampai 7 itu berbicara itu tentang prinsip ya. Kalau saudara nanti baca di rumah itu tentang prinsip itu. Berbicara tentang sedekah, berbicara tentang doa, berbicara tentang apa lagi tuh. Ya. Makanya kan pertama itu diubah dulu pola pikirnya. Berbahagialah. Ya, kalau saudara baca Matius 5 itu ayat berapa? Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Om, orang miskin suruh bahagia, mikir om. Padahal yang di ini nih, Tuhan Yesus sedang mencerna untuk rubah nih pola pikirnya. Bahagialah orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya akan enak kan? Aduh enak ya, orang dianiaya enak. Oh, kan ini pola pikir yang diubah nih. Mana bisa om orang yang dianiaya suruh bahagia? Kan nggak bisa. Padahal Tuhan sedang mengubah pola pikir kita. Ketika kita menyerahkan ke Tuhan, aniaya apapun Tuhan akan ubah. Persoalan apapun Tuhan akan ubah. Dan buktinya Yusuf sudah dilakukan oleh Yusuf. Dan itu merupakan proses dalam kehidupan itu. Nah jadi saudara itu berbicara tentang apa? Hukumnya. Nah ingat Matius itu berbicara tentang itu. Jadi mencakup kasih, pengampunan, kebenaran dan keadilan. Nah sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Memang jadi berbeda. Kalau dunia, kamu diomelin, balas lagi omelin. Kamu kan dulu bekas preman. Kurang ajar. Kamu dulu besar bapak. Itu mah kecil, hantem pak. Keluarin jurus apa? Jurus mabok. Nah, ini kan balas demi balas. Yesus bilang jangan. Dan itu saudara, prinsip-prinsip itu. Maka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budi. Jadi budi kita ini harus dibarui. Om, saya tuh kenal dari dulu, dari SD saya tahu budi, ini budi. Ini bapak budi, adiknya budi nggak tahu om, saya om. Dari dulu diajarin, ini bapak budi, ini ibu budi, adik budi, siapa namanya? Nah, balas budi nggak berbuat jahat, jangan dibales. Ya bukan itu maksudnya, emangnya si lontong. Jadi saudara-saudara, apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pemahaman ini membuat kita apa? Bukan hanya pengikut agama, tetapi duta. Kita ini duta kerajaan Allah, utusan. Kita sudah berbicara tentang utusan kerajaan Allah, duta kerajaan Allah. Waktu kapan ya? Waktu pendeta tamu ya, minggu keberapa itu? Minggu pertama atau minggu pertama kalau nggak salah. Nah saudara, jadi ini warga kerajaan harus tunduk kepada otoritas, mentaati hukum dan menyatakan dalam Alkitab itu. Jadi hukum-hukum ini mencakup prinsip kasih, keadilan, tadi saya sudah sampaikan itu. Maka kalau kita sudah mau memasuki itu, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu
kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita tunduk itu, tunduk akan hukum, tunduk akan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai warga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kecuali anak om, saya sudah cukup om. Ibu Elan mau punya anak lagi? Jangan-jangan kayak Sarah lagi. Nah, jadi budaya, saudara, budaya kerajaan Allah, cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan dunia. Jadi kalau misalnya kita memang beda saudara. Saudara nggak betah dengan dunia ini, wajar, karena dunia saudara bukan ini. Contoh, ikan bisa betah di darat? Hah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dunianya beda. Burung biar dikasih makan di dalam sangkar, enak dia, menderita dia. Makanya yang punya burung lepasin aja lah, walaupun beli mahal begitu ya. Dia disarangin begitu, dia nggak bebas. Nah kita kalau ikan itu dia nggak bisa berenang di darat, nggak bisa. Nah bukan dunianya, demikian juga anak Tuhan. Nggak bebas, hidup nggak nyaman di dunia karena wajar. Karena kita bukan hidup di dunia. Maka dari itu, saudara, kewarganegaraan kerajaan Allah bukan hanya tinggal, tetapi juga memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya meliputi menyebarkan Injil kerajaan Allah. Ini kita nih. Makanya dengan hidup kita ini, kita sebetulnya dengan hidup baik ya saudara. Lihat, Kristen dia nggak lain lu ya. Gini. Anak saya tadi pagi cerita, dia begini-begini. Dia cerita, apa sih yang diajarkan di gereja? Mungkin lihat kehidupannya, diajak yuk ke gereja, mau dia. Karena lihat kehidupannya. Coba ngelihat kehidupan kita. Yuk ke gereja, lu aja begitu ke gereja. Ngomong lu aja begitu, gimana ke gereja? Ya, jadi sebetulnya Injil kita nih Injil terbuka, orang lain bisa melihat kita. Siapa yang suka ikut pergi dengan orang-orang di luar Kristen? Ada? Ada? Kalau ada, berlakulah seperti firman. Orang lihat saudara beda. Dengan orang lihat saudara beda, ada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika ada Tuhan dalam kehidupan saudara, dia akan bertanya, di mana kamu? Tuhanmu luar biasa ya. Ini mah ikut dalam pertemuan yang lain, boro-boro doa aja kagak mau makan lahap. Habis dia bukan Kristen, gue juga Kristen, gue mau lu doa, malu doa lah. Doain. Syukur-syukur ada yang ketelak, kalau misalnya ada yang ketelak sudah doain, tak keluar dia. Nah, jadi bagaimana? Saya lengkap terus. Dampaknya, memahami kewarganegaraan memiliki dampak besar dalam kehidupan seorang, baik secara spiritual, moral maupun sosial. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Memberi ketenangan dan harapan dan menghadapi tantangan hidup. Jadi ketika kita, ini dampaknya nih ya, dampak dalam kita mengerti tentang kewarganegaraan, maka kita akan tenang. Ya. Tidak terikat pada materi atau ambisi dunia. Berapapun kita terima, tapi percaya Tuhan akan pelihara kita. Nah, maka dari itu, wah ini hartanya saudara. Ini kelihatannya apa? Pasir. Tapi itu nilainya tinggi loh pasir itu. Maka saudara kelihatannya pasir bagi orang lain gak ada nilai, tapi saudara di mata Tuhan saudara nilai, punya nilai. Maka dari itu kita hidup akan dengan mentalitas kemenangan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kita nih sebagai warga kerajaan Allah, kita harus punya mental kemenangan. Bukan ketakutan atau kekalahan. Kita tidak akan bergantung pada sistem kerajaan dunia karena memiliki sumber dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita diangkat untuk hidup dalam roh supaya kita masuk dalam ini. Memiliki apa? Memiliki itu. Jadi kita hidup dengan tujuan dan identitas yang jelas.
sebagai wakil Allah. Identitas saudara jelas? Jelas. Maka dari itu, mari kita pahami itu. Kita tidak terjebak dalam ritual agama tanpa memahami otoritas dan tanggung jawab. Maka dari itu, saudara, kelihatan gak ini? Memahami kewarganegaraan kerajaan Allah mengubah cara hidup kita secara total. Mengangkat hubungan dengan Allah masuk ke musik. Membentuk karakter yang saleh. Membawa dampak dalam masyarakat. Dan memberikan cara pandang yang lebih luas terhadap kehidupan. Kalau kita mengerti tentang kewargaan kita, maka hidup kita akan berubah karakternya seperti Allah. Kita akan mengalami atau bisa membawa dampak kepada masyarakat atau lingkungan kita. Paling tidak kepada orang-orang dekat kita. Dan demikian juga kita akan memberi cara pandang yang lebih luas terhadap kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan. Saya undang saudara bangkit berdiri.